Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Seperti biasa di dalam program seri pendalaman Alkitab, kita akan merenungkan satu topik bahasan perikop demi perikop, dan kali ini kita memasuki perikop yang ke-118. Kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35 dengan judul perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kami. Dan sebagai rasa syukur, kesungguhan kami rindu mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun kami, urapi hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau menunjukkan hati dan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang rasanya untuk kita bisa kembali berjumpa di dalam program seri pendalaman Alkitab. Setelah beberapa pekan kemarin kita sempat vakum ya, berhubung karena kesibukan di dalam usaha dan pekerjaan kami yang mengharuskan kami untuk terus terang lebih memfokuskan kepada tanggung jawab atau kepercayaan yang Tuhan berikan ya. Karena kami bekerja di dunia sekuler dan kami hidup dari situ, mau tidak mau saya harus fokus dulu ke situ ya. Dan hari ini kami bersyukur boleh kembali menyapa saudara untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan hati dan pikirannya supaya kita bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini topik bahasan kita berbicara mengenai Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, saya percaya banyak di antara saudara sudah tahu cerita ini ya. Petrus menyangkal Yesus. Kalau di sini disebutkan Petrus akan menyangkal Yesus. Mari kita lihat di sini saudara ya, dan apa yang akan bisa kita pelajari dari renungan firman kali ini. Pada ayat yang ke-30 dikatakan bahwa sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, sangat menarik ayat firman ini, karena ternyata Yesus bersama dengan murid-muridnya menyanyikan satu kidung, himne, puji-pujian kepada Tuhannya. Menarik ya. Sehingga kita bisa belajar bahwa
pujian, penyembahan itu tidak lepas dari kehidupan pelayanan dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, biarlah semuanya itu memang kita naikkan sebagai rasa syukur dan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Pujian, jangan pikirkan bahwa di balik pujian itu ada kuasa lalu kita melakukannya, enggak. Bagi saya pujian itu adalah justru ekspresi dari iman kita. Ekspresi dari pengharapan kita. Pujian itu seperti sebuah pengakuan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap menaikkan syukur kepadamu melalui puji-pujian. Dan justru di situ dinyatakanlah iman kita, saudara. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan hari ini, saudara bisa memilih untuk menggunakan mulutmu, mengeluh, menggerutu, marah, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan orang lain dengan keadaan. Tetapi ketika di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah tekanan hidup dan sesaknya batin, engkau tetap memilih untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah ekspresi iman yang tidak bisa dibohongi. Kualitas dari setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Di tengah tekanan hidup, mereka memilih untuk memuji Tuhan. Sebentar lagi, murid-murid Yesus akan mengalami yang namanya ujian berat, di mana mereka tidak hanya menghadapi tekanan, tapi di sini dikatakan bahwa iman mereka akan digoncang. Ayat 31 berkata, Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudaraku, perhatikan di sini. Setelah mereka memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mereka dibawa ke dalam satu kenyataan bahwa sebentar lagi Kristus akan menggenapi pekerjaan yang terutama. Bagaimana ia datang disebutkan sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Inilah adalah misi yang utama dari Kristus Yesus, yakni mati untuk menanggung dosa dan pelanggaran setiap umatnya. Dikatakan di sini, iman murid-murid itu akan tergoncang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini nubuatan, saudaraku ya. Ini nubuatan mengenai Yesus adalah gembala agung yang sebentar lagi akan mati. Dan pada momen ini, murid-murid akan dikatakan tercerai-berai. Saudaraku, murid-murid itu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika murid-muridnya melintasi danau dan kemudian terjadi badai yang berkecamuk, yang begitu dahsyat, yang bahkan bisa dikatakan membahayakan nyawa mereka, tetap Tuhan menjadi penolong. Bagaimana Tuhan menghardik badai itu sehingga reda dalam sekejap. Mereka dibawa ke dalam pergumulan, tetapi selama ada Tuhan bersama mereka, Yesus Kristus, hati mereka aman. Mereka tenang. Namun ada ujian yang berat yang Yesus katakan, di mana Ia berkata bahwa malam ini imanmu akan tergoncang karena aku. Wah, ini bukan ujian-ujian yang biasa-biasa lagi. Kalau menghadapi ujian-ujian iman asal bersama Tuhan, mereka bisa melakukan perkara yang besar, mengatasi masalah yang besar. Tapi akan ada masa
di mana imanmu akan terguncang. Dan di situ Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya itu tidak secinta itu dengan dia. Beda ya, Yesus Kristus siap mati bagi manusia yang berdosa. Sementara murid-muridnya, mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk melayani. Tapi ketika momen di mana Yesus digantung di atas kayu salib, saudara tentu tahu kisahnya. Kita baca ayat selanjutnya. Yesus menjanjikan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus menubuatkan bahwa gembala itu akan mati, domba-dombanya akan tercerai-berai, tapi setelah ia bangkit, Yesus bangkit, ia akan mendahului mereka ke Galilea. Nah, di sini saudara melihat jawaban murid-murid itu mewakili kita juga sebenarnya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Banyak kali di antara kita juga seperti ini dalam mengiring Tuhan. Kita sok kuat-kuatan. Kita sok paling ingin membuktikan bahwa aku ini paling cinta Tuhan. Kita menjadi orang yang pengen jadi yang paling benar, yang paling hebat, yang paling setia, yang paling tekun mengikuti Tuhan. Katanya. Tapi jauh dalam hati saya meyakini satu hal bahwa saya dan saudara ini tidak secinta itu kok. Disinilah saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa anugerah Kristus itu yang kita butuhkan setiap hari. Siapa saudara? Saudara adalah orang kaya? Siapa saudara? Apakah saudara adalah seorang ahli teologi ya? Bahkan bisa dikatakan saudara magister atau doktor teologi sekalipun. Apakah saudara mengandalkan itu semua? Apakah saudara bangga dengan itu semua? Apakah saudara pengen tunjukkan kepada dunia, ini loh aku mengikuti Tuhan sampai level ini. Sungguhnya aku ikut Tuhan. Tapi saya meyakini satu hal, saudara nggak secinta itu dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa membuktikan itu. Sama seperti Petrus, dia berkoar-koar, dia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Ketika ia mengatakan hal itu, saya yakin dia sungguh. Dia sungguh-sungguh. Dia jujur, dia sungguh-sungguh. Tetapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu sekali lagi Petrus menjawab Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Sudah lihat di sini? Dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita tuh pengen menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita. Dan itu tidaklah salah. Kita pengen membuktikan keseriusan kita mengikuti Dia. Bahkan banyak di antara kita yang berani bersumpah atau bernazar di hadapan Tuhan, sama seperti Petrus ini. Kalau saya pribadi, saudaraku, saya ini orang berdosa. Saya akan jujur kepada Tuhan. Kalau dia berhadapkan dengan penganiayaan hari ini, kalau ada beberapa contoh dari pahlawan-pahlawan iman, artinya ada beberapa contoh yang saya lihat dari tulisan-tulisan dari sejarah, di mana mereka harus kehilangan orang yang mereka kasih, entah itu istri, anak, sehingga mereka harus belajar mengerti tentang didikan Tuhan. Apakah mereka harus melalui seperti penderitaan Ayub yang harus kehilangan anaknya dan kemudian ia ditinggalkan istrinya, kemudian dia harus mengalami luka borok yang begitu busuk dan mengerikan. Saya pribadi, saya nggak akan mampu. Tuhan, aku nggak mampu kayak Ayub.
jujur aja. Aku tidak pengen membuktikan kesetiaanmu sampai seperti itu, Tuhan. Engkau tahu hatiku, Engkau tahu hidupku. Engkau tahu hari ini aku bisa saja menyangkal Engkau. Tetapi aku mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku mau tetap setia ikut Tuhan. Saya selalu mengakui di hadapan Tuhan, aku ini orang berdosa. Seberapa banyak pun pengertian atau pemahaman rohani yang aku miliki, kalau Tuhan menarik kasih karunia-Nya daripada kita, kalau Tuhan menarik anugerah-Nya daripada kita, maka kita tidak akan pernah mampu melangkah di dalam rencana-Nya. Segala kesanggupan kita itu semata karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kita dengan kuat darah dan daging ini tidak akan pernah mampu berjalan bersama Tuhan, saudara. Langkah demi langkah haruslah kita ingat bahwa ada darah Kristus yang sudah menebus hidup kita, yang melayakkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Maka jangan pernah saudara menjadi terlalu fokus dengan dirimu, dengan pelayananmu, dengan kehebatanmu. Karena saya banyak kali melihat orang yang berkoar-koar menjadi pengikut Tuhan yang katanya setia, sungguh. Tapi ketika kemudian mereka diperhadapkan dengan tragedi yang berat, di situ mereka shock dalam mengikuti Tuhan dan kecewa mengikut Tuhan. Banyak orang selevel atau sekaliber Yohanes Pembaptis saja. Ketika ia diperhadapkan dengan penjara oleh Herodes, ia kembali mempertanyakan, apakah engkau yang kami nanti-nantikan? Ataukah kami harus menanti seseorang yang lain? Mungkin kesulitan akan membawa kita kepada titik kekecewaan. Saya banyak melihat iman-iman anak-anak Tuhan yang terguncang bahkan gugur, layu dan mati karena kecewa dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tentu tahu kelanjutan dari ceritanya. Sekalipun saya tidak harus melanjutkan pembacaan nas firman Tuhan ini. Kita tahu kemudian Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu ternyata ia lebih mengasihi atau menyayangi nyawanya. Apakah Tuhan marah dengan kemanusiaannya yang lemah itu? Tidak. Ia menjadi pengecut karena gurunya, Tuhannya sudah tidak bersama-sama dengan dia. Murid-murid yang lain pun yang mengatakan akan tetap setia, lari tunggang langgang. Bahkan disebutkan ada beberapa di antaranya yang lari dengan telanjang. Karena takut mati, takut ditangkap. Tuhan membuktikan, bahkan murid-muridnya, circle yang terdekat dengan dia pun, ketika diperhadapkan dengan ujian ini, mereka nggak mampu. Mereka kabur. Mereka lari. Tapi Tuhan tidak salahkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari nas kebenaran firman Tuhan ini? Kalau saya pribadi menangkapnya seperti itu. Bahwa saya nggak pengen ngoyo, nggak pengen sok-sokan, nggak pengen membuktikan saya orang yang paling setia ikut Tuhan, paling hebat ikut Tuhan. Saya lebih baik menundukkan kepala dan Tuhan berkata, Tuhan tuntun aku hari demi hari. Tolong aku Tuhan. Sertai aku. Aku butuh kasih karunia-Mu. Aku butuh tuntunan-Mu. Aku gak mampu jalan sendiri. Cuma gitu kalau saya menarik kesimpulan. Entah Bapak Ibu Saudara bagaimana kesimpulan Saudara. Bahwa dalam doa, saya percaya ada rema Tuhan yang berbicara dalam hati dan pikiran Saudara. Yang menguatkan Saudara. Hari ini, mungkin saja ada di antara Saudara di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Pergumulan yang berat.
Mungkin ada di antara saudara yang memang juga sudah melakukan hal yang sama seperti murid-murid. Dulu saudara semangat mengiring Yesus. Tapi karena ada satu kejadian dan masalah, tiba-tiba saudara kecewa kepada Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak marah. Kepada Petrus yang menyangkal dia pun Tuhan tidak. Tuhan hanya mengingatkan, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Ya, mengatakan hal ini sampai 3 kali. Nanti kita akan bahas saudara ya di perikop dekat-dekat akhir ya. Bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus dan menanyakan hal yang sama. Engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus bertanya. Untuk mewakili 3 kali penyangkalan dari Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Yesus tidak marah. Yesus tahu batas kemampuan kita. Yesus tahu batas nyali dan keberanian kita. Yesus tahu bahwa kita ini hanya darah dan daging yang lemah. Tapi Yesus tetap rindu Petrus. Move on. Bangkit. Berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang lain. Sehingga Petrus yang pengecut itu, yang cemen itu, yang lemah itu, tiba-tiba bisa berkhotbah di hadapan begitu banyak orang. Dan pada hari itu 3.000 orang bertobat. Jangan pernah pandang enteng dirimu, saudaraku. Tuhan boleh memakai saudara. Tuhan mampu memakai saudara. Serahkan segala kerinduan, harapan, cita-citamu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kau sangat luar biasa. Selalu setia menyertai setiap kami. Biarlah kami tidak lupa untuk bersyukur untuk kebaikan-Mu. Anugerah-Mu yang kami perlu hari demi hari. Menyadarkan kami bahwa bukan kuat, bukan gagah. Tapi semata oleh karena pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami Bapa agar tidak sombong apapun keberadaan kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Tuhan memampukan kami. Dan kami bersedia untuk terus berjalan di dalam maksud dan rencana-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesetiaan saudara untuk tetap mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami Bapak Ibu tidak jemu-jemu, bukan hanya bekerja di ladang Tuhan, tapi juga bertumbuh dalam kebenaran. Kami berdoa, saudara selalu rindu, haus, dan lapar akan firman-Nya. Karena ini adalah hari-hari akhir, hari-hari terakhir, selagi masih ada kesempatan. Mari kita bersekutu bersama-sama. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.